Selama ini banyak orang percaya justru merasa bahwa ketika dia mengikuti hasrat dunia ini, itu hal yang wajar. Ya, ini kan wajar, hidup di dunia ya seperti ini. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita merasa wajar, justru kita lupa bahwa seharusnya jiwa dan roh kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan, seturut dengan kehendak Bapa. Seharusnya saudara dan saya kita memuaskan dan menyenangkan hati Tuhan. Tetapi ketika rongrongan dari persekusi hawa nafsu dunia ini membuat kita merasa bahwa ketika mengikutinya kita senang. Tetapi sesungguhnya kita sedang menyakiti hati Tuhan. Bukan dari daya tarik dunia saja saudara. Tapi ada juga persekusi dari dunia ini, bagaimana pelanggaran-pelanggaran yang pernah saudara lakukan di masa lalu. Kesalahan-kesalahan yang saudara pernah lakukan di masa lalu. Lalu saudara menyadari bahwa itu bersalah. Saudara mengambil keputusan bertobat dan minta ampun. Audio Jungle. Audio Jungle. Shalom saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun saudara berada saat ini, salam transformasi. Kalau sebelumnya kita belajar, kita merenungkan mengenai persekusi yang kasat mata adalah persekusi yang kita lihat secara terang-terangan. Di mana persekusi itulah perburuan terhadap seseorang dan mereka berusaha menyiksa, menganiaya, bahkan mungkin membinasakan kita. Kalau secara kasat mata, mungkin kita bisa dengan sadar tahu bahwa ini persekusi. Mungkin kita juga geram, mungkin juga kita marah, mungkin juga kita kecewa melihat persekusi yang secara kasat mata. Ini hal wajar karena kita melihatnya dan memahaminya secara kasat mata. Tetapi saudara, ada satu hal persekusi yang lainnya. Persekusi yang tidak kasat mata. Yang selama ini kita merasa mungkin itu biasa-biasa saja. Kita merasa mungkin itu ya normal, kehidupan sebagai orang kebanyakan. Tetapi justru persekusi yang tidak kasat mata ini yang sangat berbahaya bagi kita. Karena kita bisa terlena, kita tidak bisa memahami bahwa ini membahayakan hidup kita. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, persekusi yang tidak kasat mata ini, kita jarang kecewa. Justru terkadang kita memposisikan diri kita, ini sebagai hal yang wajar dan kita mengikuti. Saudara, persekusi yang tidak kasat mata ini adalah persekusi yang dilakukan oleh hasrat dunia ini. Di mana daya tarik dunia ini yang digunakan, disodorkan kepada saudara dan saya supaya kita mengikutinya. Saudara, berapa banyak dari kita selama ini kita hanya mengejar hal-hal duniawi untuk menyenangkan jiwa kita, untuk menyenangkan kedagingan kita. Kita kejar bagaimana kita supaya bisa punya uang banyak, supaya kita bisa kaya, mungkin kita punya rumah yang mewah, mungkin kita punya harta, punya kendaraan yang mewah. Mungkin juga kita mengejar yang namanya jabatan, kehormatan, harga diri. Ini yang kita kejar selama ini saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perlu kita sadari persekusi yang tidak kasat mata ini akan membuat kita terlena. Kita tidak sadar bahwa hasrat dunia ini tidak pernah berhenti mengejar, mengekang kita, memenjarakan kita, bahkan menyiksa hidup kita. Kenapa bisa saya katakan menyiksa hidup kita? Saudara, ketika kita menginginkan sesuatu hal dari dunia ini, segala fasilitas atau kenyamanan. Contoh, kita pengen sebuah sepeda motor merek A. Ketika kita menginginkan sepeda motor merek A, perhatikan orang yang menginginkannya. Setiap saat dia akan membicarakan sepeda motor merek A. Mau tidur dia bicarakan sepeda motor merek A. Mungkin dia saat mengigau tidur pun dia membicarakan sepeda motor merek A. Ketika dia bangun tidur membicarakan sepeda motor merek A. Setiap saat dia membicarakan ini terus. Kalau dia tidak mampu memilikinya dan membelinya, dia merasa tersiksa, merasa kok hidupnya gagal. Karena dunia menyerang bahwa engkau harus memiliki, engkau harus memiliki. Saudara, ketika tidak memiliki, dia ini akan membuat kita tersiksa. Bayangkan ketika kita tidak berhasil memiliki barang yang kita impi-impikan, daging kita ini mengejar kita terus. Dia menyiksa kita, bahkan kita merasa sakit hati, merasa gelisah, merasa gagal. Saudara, inilah hasrat dunia yang mengejar kita, mempersekusi kita. Dia terus merongrong hidup saudara dan hidup saya. Dia terus mengejar kita supaya kita mengikuti keinginannya. Sangat disayangkan saudara.
Selama ini banyak orang percaya justru merasa bahwa ketika dia mengikuti hasrat dunia ini, itu hal yang wajar. Ya, ini kan wajar, hidup di dunia ya seperti ini. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita merasa wajar, justru kita lupa bahwa seharusnya jiwa dan roh kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan, seturut dengan kehendak Bapa. Seharusnya saudara dan saya kita memuaskan dan menyenangkan hati Tuhan. Tetapi ketika rongrongan dari persekusi hawa nafsu dunia ini membuat kita merasa bahwa ketika mengikutinya kita senang, tetapi sesungguhnya kita sedang menyakiti hati Tuhan. Bukan dari daya tarik dunia saja saudara, tapi ada juga persekusi dari dunia ini, bagaimana pelanggaran-pelanggaran yang pernah saudara lakukan di masa lalu, kesalahan-kesalahan yang saudara pernah lakukan di masa lalu saudara menyadari bahwa itu bersalah, saudara mengambil keputusan bertobat dan minta ampun, lalu berjuang untuk memperbaiki kehidupan saudara. Ketika ini terjadi saudara, mungkin teman-teman kita, orang terdekat kita, orang yang kita kasihi, orang yang kita cintai, yang ada di sekitar kita, justru dia yang mengatakan kepada saudara, mengingatkan terus kesalahan-kesalahan saudara, mengingatkan terus segala pelanggaran-pelanggaran saudara. Ketika ini terjadi, sebenarnya inilah persekusi dari dunia ini saudara. Ketika saudara mengingat kesalahan-kesalahan yang pernah saudara lakukan, ini menghambat saudara untuk berubah. Ini membuat saudara melangkah lebih lambat. Bahkan yang parahnya membuat saudara berhenti untuk tidak berubah. Dan bahkan saudara memiliki paradigma, buat apa saya berubah kalau seperti ini terus? Karena sudah diberikan label bahwa saudara orang yang tidak benar, orang yang tidak baik. Saudara, jangan khawatir dan jangan takut. Orang yang mempersekusi saudara seperti ini, bahkan dunia yang mempersekusi saudara seperti ini, ada saatnya mereka akan dimusnahkan. Ada saatnya mereka akan mengalami bagaimana Tuhan bertindak atas kehidupan mereka. Justru sekarang kita harus fokus dan kita harus hati-hati saudara. Kita harus bisa bagaimana berjuang untuk hidup ini. Jangan takut terhadap persekusi. Karena persekusi sudah ada sejak zaman dulu sampai sekarang. Ketika Tuhan Yesus dibaptiskan, lalu dia dibawa ke bait Allah, iblis sudah berusaha mempersekusi Yesus pada saat itu dengan menawarkan seluruh isi dunia ini, seluruh isi kerajaan dunia ini dia tawarkan kepada Yesus. Dan dia berkata, sembahlah aku, maka segala sesuatu kenyamanan ini, segala sesuatu kerajaan dunia ini, keindahannya, segala sesuatu fasilitas ini akan diberikan kepada Yesus. Luar biasa. Yesus memberikan contoh kepada saudara dan kepada saya. Bahkan dia berkata, hendaklah kamu menyembah Tuhan Allahmu. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus memberikan contoh kepada murid-muridnya supaya jangan sampai terlena dengan persekusi dari hawa nafsu dunia ini, dari segala kenyamanan dunia ini, dari segala kenikmatan dunia ini. Yesus mengajarkan kepada saudara dan saya supaya kita selalu berhati-hati, karena persekusi yang tidak kasat mata ini, yang dari dunia ini, yang dari pelanggaran-pelanggaran masa lalu ini justru sangat berbahaya. Kalau yang secara kasat mata kita bisa berjaga-jaga, kita bisa mengantisipasi, tetapi yang tidak kasat mata, seringkali perbedaannya sangat tipis. Kita merasakan bahwa ini mungkin wajar menurut dunia, tetapi sesungguhnya ini sangat bahaya. Karena pada akhirnya akan dimusnahkan di lautan api yang kekal. Karena dunia ini akan ditelan dengan api yang kekal, akan dimusnahkan dengan api yang kekal, akan menjadi lautan api. Saudara, justru ketika kita menyadari hal ini, kita harus berhati-hati. Karena persekusi yang tidak kasat mata ini kelihatannya baik, kelihatannya benar, kelihatannya standar, tetapi justru menyeret saudara dan saya untuk kita masuk di api yang kekal dan dimusnahkan di dalam lautan api. Bahkan saudara dan saya akan dimurkai oleh Tuhan. Saudara, kalau secara kasat mata kita bisa mengantisipasinya dengan cepat, tetapi kalau tidak kasat mata, kita butuh ketekunan, kita butuh keintiman dengan Tuhan, sehingga kita menyadari dan berani mengambil komitmen, berani mengambil keputusan untuk kita meninggalkan, bahkan menolak segala tawaran dunia ini, segala yang nyaman dari dunia ini. Bahkan kita berani mengarahkan pikiran kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada orang lain yang mengingatkan akan pelanggaran saudara, kalau ada orang lain yang mengingatkan akan kesalahan saudara, saudara bisa mengambil keputusan, mengambil tindakan, sehingga ulet, rajin,
Bagaimana kita memandang Yesus, terus berjuang supaya kita menang dari persekusi ini, supaya kita tidak dikalahkan oleh persekusi ini. Karena siapapun yang kalah dari persekusi ini, maka dia harus mempersiapkan dirinya untuk dimurkai oleh Tuhan. Tapi ketika kita menang dari persekusi hawa nafsu dunia ini, persekusi masa lalu kita, persekusi dari hawa dunia ini, hawa nafsu dan hasrat dunia ini, maka kita sedang memperjuangkan diri kita untuk masuk bagaimana di kerajaan yang kekal bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, mari kita berjuang, arahkan hidup kita, pikiran kita untuk menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Hati-hati dengan persekusi yang tidak kasat mata, karena ini benar-benar sangat berbahaya bagi kehidupan kita sebagai orang percaya. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara. Salam transformasi.